Assalamualaikum, jumpa lagi. Nah, kali ini masih sama ya, kita masih membahas tentang soal TWK dimana sudah bagian 4, dimana soal TWK merupakan soal yang tergolong sulit dibandingkan dengan soal lainnya. Oleh karena itu, untuk bisa menjawab soal TWK ini, kita harus lebih banyak membaca ataupun mempelajari tentang soal TWK tersebut sehingga bisa lebih mudah untuk menjawab nantinya. Oke, sebelum kita bahas soalnya, terlebih dahulu seperti biasa saya minta tolongnya untuk klik subscribe, like, dan juga komen. Dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru. Untuk soal yang pertama, sumbangan pemikiran dari para tokoh di dalam proses perumusan dan penetapan Undang-Undang NKRI 1945 pada sidang BPUPKI dan PPKI merupakan semangat para tokoh untuk a. memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara nilai-nilai budaya. B. Menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial kepentingan rakyat. Bahu-membahu untuk merumuskan sebuah dasar negara yang kuat walaupun berbeda prinsip, tetapi tetap satu tujuan, yaitu kepentingan bersama. D. Penerapan atau implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggara negara yang sehat dan dinamis. Terakhir yang E. Mencegah peradaban yang lebih besar dan mencari titik temu di antara perbedaan-perbedaan tersebut agar menghasilkan kesepakatan. Oke, sebelum kita menjawab soal ini, terlebih dahulu kita pahami kata kunci dari soal nomor 1 ini, yang bahwa di sini dijelaskan bahwa sumbangan pemikiran yakni dari para tokoh, di mana dalam hal ini pada proses penetapan Undang-Undang NKRI 1945, di mana penetapan undang-undang ini didasarkan pada sidang BPUPKI dan PPKI. Ini merupakan semangat dari tokoh. Nah, ini ya yang terakhirnya. Nah, bagian perumusan Undang-Undang 1945 ini semangat dari para tokoh untuk yang A. memajukan kebudayaan Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dan menjamin kebebasan masyarakat memelihara nilai-nilai budaya. Nah, ini masih belum tepat ya, karena kenapa? Memajukan kebudayaan. Nah, di sini dapat kita ketahui ya bahwa Indonesia memiliki beragam budaya dan menjamin kebebasan ini sudah otomatis tentu ya bagi masyarakat semua memiliki kebebasan memelihara budaya, namun ini belum termasuk dalam aspek dari sidang BPUPKI, di mana pada hal tersebut itu menjelaskan tentang kemerdekaan ya. Intinya persatuan dalam meraih kemerdekaan ataupun mempertahankan bangsa Indonesia. Oke, kemudian yang B, menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial untuk kepentingan rakyat. Nah, ini biasanya menjamin perwujudan persatuan. Ini memang sudah tentu ya, dimana persatuan merupakan hal utama. Nah, hal ini juga dapat terbentuk Undang-Undang 1945. Namun di sini dijelaskan bahwa aspek sosial untuk kepentingan rakyat ini pada waktu itu belum membahas tentang adanya kepentingan rakyat, dimana kondisi pada masa sidang BPUPKI ini masih dalam kondisi yang sangat kritis ya dalam menjamin kepentingan rakyat. Kemudian yang C, bahu-membahu untuk merumuskan semua dasar negara kuat walaupun berbeda prinsip tetapi satu tujuan. Nah, ini yang memiliki kesamaan ya dengan terbentuknya Undang-Undang NKRI 1945. Jadi terbentuk Undang-Undang 1945 adalah bagian dari dasar negara ya. Meskipun prinsip berbeda namun tetap satu tujuan, yakni kemerdekaan dan kemakmuran rakyat. Nah, ini kepentingan bersama. Oke, namun di sini coba kita cek juga D dan E-nya ya. Untuk yang D, penerapan ataupun implementasi wawasan Nusantara. Penerapan implementasi kehidupan politik. Nah, ini menciptakan iklim penyelenggara yang sehat dan dinamis. Ini belum juga menjadi bagian dari dasar dibentuknya Undang-Undang NKRI pada sidang BPUPKI ya. Oke, ini juga kita palang. Kemudian yang E, mencegah perbedaan yang lebih besar.
Ini kata awalnya sudah jelas ya, mencegah perbedaan. Kemudian mencari titik temu antara perbedaan-perbedaan tersebut. Ini jauh ya, masih sangat jauh dengan pembahasan pada sidang BPUKI tentang perumusan Undang-Undang 1945. Oke, di sini jawaban yang benarnya adalah yang C, di mana bahu-membahu merumuskan sebuah dasar negara. Ini sudah jelas ya bahwa terbentuknya Undang-Undang 1945 merupakan bagian dari dasar negara. Kemudian kita lanjut pertanyaan nomor 2. Berikut ini adalah nilai-nilai Pancasila. Untuk yang pertama, keadilan. Yang kedua, persatuan. Yang ketiga, tidak diskriminatif. Yang keempat, kesatuan. Dan yang kelima, kerjasama. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah manakah nilai-nilai yang merupakan penerapan sila ketiga Pancasila. Untuk yang A-nya yakni 1, 2, dan 3. B, 2, 3, dan 4. C, 2, 3, dan 5, dan D, 1, 4, dan 5, terakhir yang E, 3, 4, dan 5. Oke, di sini jelas ya bahwa yang ditanyakan adalah tentang nilai-nilai yang mana merupakan sila ketiga dari Pancasila. Di sini dapat kita ketahui bahwa Pancasila memiliki 5 sila. Untuk yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, kedua adil dan beradab, dan yang ketiga persatuan Indonesia. Nah, di sini manakah ya yang ditanyakan nilai-nilai yang merupakan bagian dari sila ketiga? Untuk yang A, 1, 2, dan 3, satunya keadilan, yang kedua persatuan, dan yang ketiga tidak diskriminatif. B-nya yakni persatuan, ini oke, sudah merupakan bagian dari sila ketiga. Kemudian yang ketiga tidak diskriminatif, dan yang keempat kesatuan. Nah, ini lebih tepat ya daripada yang A ya. Jadi yang A-nya kita pending juga dulu. Kita cek yang C. Yang C adalah yang 2 ya, persatuan, kemudian tidak diskriminatif, dan yang kelima kerjasama. Juga keadilan ini belum termasuk dalam persatuan Indonesia ya. Jadi untuk yang bagian terdapat nomor 1 kita palang aja. Kemudian yang E-nya 3 yakni tidak diskriminatif, kesatuan, dan kerjasama. Ini juga sama ya, ini bagian sila lainnya untuk yang kelima. Jadi yang ada nomor 5-nya juga kita palang. Di sini tentu yang benarnya adalah ya B ya, yakni nilai-nilai yang merupakan bagian dari sila ketiga. Ini diantaranya adalah persatuan, kemudian yang ketiganya tidak diskriminatif, dan kesatuan. Selanjutnya kita lanjut pertanyaan nomor 3. BPUPKI melaksanakan sidang dengan semangat kebersamaan dan mengutamakan musyawarah mufakat. Ir Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 menyatakan, kita hendak mendirikan negara Indonesia yang bisa semua harus melakukannya. Semua buat semua. Dari pendapat Ir Soekarno tersebut jelas terlihat bahwa para pendiri negara berperan sangat besar dalam mendirikan negara Indonesia merdeka. B. Tokoh-tokoh yang bersidang di BPUPKI semuanya memiliki kemampuan dalam berorasi. C. Para pendiri bangsa mempunyai tugas mewakili golongannya masing-masing di BPUPKI. D. Tiap-tiap golongan harus mendapatkan porsi usulan yang sama besar untuk disetujui. Dan yang terakhir yang E, tiap-tiap wakil golongan merupakan kelompok kepentingan yang harus diakomodasi kepentingannya. Nah, di sini ini merujuk pada perkataan dari Ir Soekarno, di mana dapat kita pahami ya, ataupun kita ambil intinya bahwa mendirikan negara Indonesia ini harus bisa semua ya, artinya semua buat semua. Ini jadi pendapat tersebut ini menjelaskan tentang apakah yang A, para pendiri negara berperan besar dalam mendirikan negara Indonesia. Para pendiri negara ini termasuk ya bagian dari semua ke semua ya. Kemudian yang B, tokoh-tokoh yang bersidang ini semua memiliki kemampuan. Nah, ini masih belum tepat ya, karena pada sidang BPUPK ini semua memiliki kemampuan. Nah, ini belum tentu ya, karena pada masa tersebut dapat kita pahami bahwa masih dalam masa konflik, dan artinya tidak semua juga memiliki kemampuan dalam berorientasi. Oke, ini kita palang.
Selanjutnya yang C, para pendiri bangsa mempunyai tugas mewakili golongan masing-masing. Tugas mewakili. Sudah jelas ya, pada sidang BPUPKI ini merupakan perwakilan dari berbagai macam daerah. Dan ini masih belum bisa merujuk pada perkataan Soekarno ya. Kemudian yang C, tiap-tiap golongan harus mendapatkan porsi usul. Ini jelas lebih lagi ya, mendapatkan porsi besar yang disetujui. Nah ini masih belum tepat karena kenapa? Artinya ada usulan yang mana sama-sama mementingkan diri sendiri. Kemudian yang E, tiap-tiap wakil golongan merupakan kelompok kepentingan yang harus diakomodasi kepentingannya. Ini belum juga termasuk dalam pemaparan dari R. Soekarno tersebut. Nah di sini tentu yang benarnya adalah yakni para pendiri negara berperan sangat besar. Nah ini jelas dari perkataan R. Soekarno bahwa mendirikan negara Indonesia yang bisa semua dan semua buat semua. Ini adalah bagian dari tugas kewajiban semuanya ya dalam bertanggung jawab untuk mendirikan negara Indonesia ini. Oke, sampai dengan 3 pertanyaan dan semoga bisa dipahami. Dan juga jika ada pendapat yang berbeda boleh ditulis di kolom komentar. Mungkin ada kesalahan ataupun ada jawaban yang lebih tepat daripada jawaban yang ada di sini ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.